Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Putri Nafisah. Saya Arya Nova Rosida. Saya Zahra Dwi Mariana. Kami dari kelas 12 IPA 1. Di sini kami akan melakukan uji coba praktikum sel elektrolisis sederhana. Tujuan dari praktikum kami yaitu yang pertama untuk mengetahui proses elektrolisis pada larutan NaCl dan H2O. Yang kedua untuk mengetahui zat apakah yang terjadi sebagai hasil elektrolisis pada anoda. Yang ketiga untuk mengetahui ion apakah yang berbentuk pada katoda sebagai hasil elektrolisis. Alat dan bahan: gelas dan air, garam, kardus. Fungsi kardus ini adalah sebagai tempat penyangga pensil. 2 buah pensil. Pensil ini berperan sebagai elektroda. Elektroda nantinya ini adalah grafit yang ada di dalamnya. Grafit dalam pensil ini berperan sebagai elektroda. Baterai 9 volt. Kabel penjepit buaya. Pertama-tama, siapkan 2 buah pensil yang masing-masing ujungnya yang sudah diraut. Kemudian, siapkan kardus dan buat 2 buah lubang pada papan kardus lubangnya, seukuran dengan diameter pensil. Selanjutnya, masukkan 2 buah pensil tadi ke dalam lubang yang ada pada papan kardus. Selanjutnya, siapkan air dan masukkan garam. Kemudian, aduk hingga garamnya larut. Siapkan baterai 9 volt dan kabel penjepit buaya. Kemudian, hubungkan kabel penjepit buaya dengan baterai. Selanjutnya, siapkan larutan garam yang tadi. Masukkan kedua buah pensil dan hubungkan baterai 9 volt dengan grafit yang ada pada pensil menggunakan kabel yang saling terhubung dengan capit buaya. Proses elektrolisis ini adalah suatu proses di mana arus listrik bisa menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau yang biasa disebut dengan reaksi redoks. Elektrolisis memerlukan perantara elektroda yang tercelup dalam larutan elektrolit saat tegangan diterapkan terhadap elektroda itu. Arus listrik yang kita gunakan berasal dari baterai dan yang sebagai elektrolit yaitu garam. Lalu, kenapa sih bisa terbentuk gelembung-gelembung gas pada masing-masing ujung pensil? Simak pembahasan berikut. Pada praktikum kali ini, kita gunakan garam atau NaCl dan air, kemudian menggunakan elektroda karbon yang telah dialiri arus listrik positif dan negatif. Kemudian di sini ada NaCl yang terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Lalu ada air atau H2O. Pada praktikum kali ini terbentuk gelembung-gelembung gas pada anoda dan katoda. Lalu gelembung-gelembung gas apa sih itu? Pada anoda yang bermuatan positif, maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif. Salah satunya adalah ion Cl, yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi proses oksidasi dengan rumus 2Cl menjadi Cl2 plus 2E yang melepas elektronnya bergabung menjadi molekul diatomic Cl2 atau biasa disebut dengan gas klorin. Jadi, gelembung-gelembung yang terbentuk pada anoda adalah gas klorin, dan jika gelembung-gelembung gas tersebut ditampung dalam suatu tabung reaksi, maka akan terlihat bahwa warna dari gas klorin adalah hijau. Lalu pada katoda bermuatan negatif akan
menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H+. Kemudian ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan terbentuklah reaksi reduksi dengan rumus 2H+ plus 2E menjadi H2. Ion H menerima elektron dari katoda, maka akan terbentuk molekul diatomik H2 atau biasa disebut dengan gas hidrogen. Jadi, gelembung-gelembung yang terbentuk pada katoda adalah gas hidrogen. Jika gas ini ditampung dalam suatu tabung reaksi, kemudian didekatkan dengan sumber api, maka akan terdengar bunyi plong. Sementara itu, masih tersisa ion Na+ dan OH-. Kedua ion ini bergabung membentuk senyawa NaOH yang merupakan basa kuat. Kemudian dapat disimpulkan bahwa praktikum elektrolisis ini menghasilkan natrium, hidrogen, gas hidrogen, dan gas klorin yang dapat dirumuskan 2NaCl plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2 plus Cl2. Jika kalian mencoba untuk mencium aroma larutan setelah praktikum, maka akan tercium aroma seperti kaporit. Aroma favorit itu berasal dari aroma gas klorin atau Cl2 karena Cl2 ini biasanya digunakan sebagai kaporit dan juga sebagai bahan pembersih pada beberapa produk pembersih. Sekian praktikum dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.